Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjawab soal yang muncul dari mata kuliah multimedia kemarin, yang akan dijawab oleh teman-teman kami satu persatu. Nah, soal yang pertama, kalau kita bandingkan peran multimedia interaktif pada era 1960 dan era digital sekarang memang sangat berbeda secara mendasar. Pada era 1960-an, multimedia dalam pendidikan dipahami sebagai gabungan media sederhana seperti teks, audio, slide, kemudian film. Nah, komputer mulai digunakan dalam bentuk komputer assistant interaction, atau CAI. Contohnya pada sistem Plato di Universitas of Leeds. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai alat bantu presentasi dan latihan program. Siswa diberi materi, kemudian menjawab soal, lalu mendapatkan umpan balik secara langsung. Namun akses masih terbatas saat itu. Kendali pembelajaran banyak dipegang oleh guru atau sistem. Dan sifat aktivitasnya masih learner. Multimedia di sini berperan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Sedangkan era digital sekarang, multimedia interaktif sudah berkembang jauh. Ia hadir dalam bentuk aplikasi, komputer, web, hingga mobile learning. Semua unsur teks, video, animasi, hingga simulasi bisa dipadukan dan siswa diberikan kontrol penuh untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, multimedia juga berfungsi sebagai suplemen, pelengkap, bahkan pengganti, misalnya dalam learning dan pembelajaran daring penuh. Peran mendasar yang saya temukan, multimedia interaktif sudah bergeser dari sekedar alat bantu presentasi yang linear di era 1960 menjadi media pembelajaran mandiri yang adaptif dan berbasis kembali pengguna di era digital. Dengan kata lain, kalau dulu multimedia sekedar alat mendukung guru, sedangkan di era sekarang sebagian peran guru bisa menggantikan peran guru dan memindahkan kendali belajar ke siswa. Menurut Anda, bagaimana peran guru dalam ketiga fungsi utama multimedia interaktif? Nah, jawabannya itu, multimedia interaktif dalam pembelajaran itu dapat berfungsi sebagai suplemen, pengganti, maupun pelengkap. Namun, peran guru tetap sangatlah penting. Kita coba yang pertama, sebagai suplemen. Guru berperan sebagai fasilitator yang merekomendasikan multimedia sesuai kebutuhan siswa untuk pengayaan atau remedial. Yang kedua, sebagai pengganti. Guru tentunya harus dapat menjadi pembuat atau merancang dan mengarah yang dapat memastikan kesesuaian materi dengan kurikulum serta memberikan pendampingan dan evaluasi. Jadi, poin ketiga yaitu berfungsi sebagai pelengkap, di mana guru mengidentifikasikan multimedia dalam proses pembelajaran. Guru juga membimbing siswa dalam pembelajaran multimedia seperti soal tanya jawab, diskusi, kuis, dan lain-lain sebagainya. Adapun contohnya yaitu guru di dalam kelas menjelaskan sebuah pembelajaran diiringi dengan penampilan video, PowerPoint, atau games yang lainnya. Nah, ketiga fungsi inilah yang bereratkan guru tapi sebagai motivator, fasilitator, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga itu adalah dari 3 karakteristik multimedia pembelajaran interaktif, yang manakah yang sulit untuk diwujudkan? Jadi, menurut kami adalah interaktivitas, di mana interaktivitas berarti pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten, seperti memilih jawaban atau mengklik informasi tambahan.
Untuk membuat pengalaman interaktif yang baik, pengembang harus merancang konten dengan cermat dan memahami cara pengguna untuk berinteraksi. Ini sering melibatkan pemrograman yang rumit dan pengujian yang teliti agar semua elemen berfungsi dengan baik. Jika interaktivitas tidak dirancang dengan baik, pengguna bisa merasa bingung dan kurang tertarik, sehingga pembelajarannya akan kurang efektif.